Wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmatnya, segala kelimpahan rahmatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah anugerah yang sangat besar, yaitu hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah itu tidak akan dibayar, tidak mampu dibayar sebanyak apapun dari dunia. Karena seorang hamba ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hidayah, maka lantasan orang tersebut ketika tidak menerimanya, sungguh orang tersebut adalah orang yang merugi. Karena orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang tersebut pada saat ia tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesadaran, yaitu melalui dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah dengan hijrah itu beda. Kalau hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada saat ia benar-benar tidak dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang yang hijrah itu dia mendapatkan dari ajakan dari saudaranya ataupun teman-temannya. Karena memang mungkin dia sudah mentok stuck di situ, kemudian ada seorang ataupun teman dan kerabatnya dia diajak oleh saudaranya. Itulah hijrah dengan hidayah. Lantasan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak menggunakan waktunya di kemudian harinya, sungguh orang tersebut benar-benar sangat orang yang merugi. Konfidin rahimahumullah. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan satu amalan yang mana amalan tersebut justru selain orang muslim tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal hal ini sering berkenaan tentang kehidupan mereka. Lantasan di agama selain ini mereka tidak diajarkan, yaitu salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wal muslim ulahunna bit-turab wa lahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah SAW qala idza walaqa al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'afiruhu saminatan bit-turab, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Dalam riwayat yang pertama dicampuri dengan tanah. Adapun ada hadis riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang anjing menjilat sebuah bejana, maka hendaklah kalian mencucinya sebanyak 7 kali dan gosoklah dengan tanah pada cucian yang ke-8. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dalam keseharian kita banyak dari kaum muslimin jarang yang memelihara anjing. Tapi hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan bagaimana ketika kita bertemu ataupun kita mendapati ada salah seorang anjing, mungkin bisa jadi yaitu menjilat ataupun menyentuh satu bejana ataupun menyentuh kulit kita, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan ulahun nabi turab, ya. Salah satu riwayatnya kalian mencucinya jangan langsung dengan air, ya. Bahkan kita mencucinya dengan air itu enggak cuma sekali 2 kali, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sebanyak 7 kali, ya. Jadi satu riwayat yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan pertamanya itu dicuci dengan tanah, ya. Kemudian 7 kalinya kita mencucinya dengan air. Kalau riwayat yang lain Rasulullah SAW katakan 7 kali dulu kita mencuci dengan air, kemudian yang terakhir kita mencucinya dengan tanah. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita ketahui bahwasanya yang namanya hewan seekor anjing, ya, itu benar-benar sangat banyak kumannya, ya. Dari liurnya itu saja sudah banyak kumannya. Padahal kalau penelitian itu dikatakan bahwasanya
banyak Pak. Dari view-nya itu sudah banyak. Tapi orang-orang kafir itu cuma mereka itu hanya pingin ini aja ya. Hanya pingin senang-senangnya aja. Tapi mereka sebenarnya tahu konsekuensinya, tapi hal ini diabaikan oleh mereka. Lantas apa hukumnya seorang muslim memelihara seorang anjing? Apakah boleh? Seorang di dalam riwayat Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim diperbolehkan memelihara anjing. Akan tapi ada satu konsekuensinya, yaitu ketika itu Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah apakah boleh? Rasulullah SAW mengatakan boleh. Akan tapi kamu mau menerima konsekuensinya, yaitu apa? Setiap harinya kalian akan dikurangi pahalanya sebanyak apa? Jabalani Adimaini, yaitu 2 gunung Kirotoni. Ya. Wa Kirotoni wa ya Rasulullah. Apa itu 2 kirot itu? Yaitu apa? Jabalani Adimaini, yaitu ketika kita memelihara anjing, di setiap harinya pahala kita sebesar 2 gunung besar itu terkurang. Ya. Monggo kalau kita mau memelihara anjing, itu tadi konsekuensinya. Pahala kita setiap harinya itu terkurangi sebanyak seperti Jabalaini Adimaini, yaitu 2 gunung besar. Jangankan 2 gunung besar, sehari aja mungkin kita nggak bisa mendapati pahala sebesar itu. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salahnya datang dari saya pribadi, apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.